warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Keislaman, Ibu Dr. Siti Muawanatul Hasanah, yang sekaligus pada kesempatan hari ini untuk menjadi pemateri yang kami hormati, Prof. Firdausi, MPDI, selaku pemateri juga pada pagi hari ini, dan Ibu Isna Nurul Inayati, yang kami hormati selaku Ketua PERC Fakultas Ilmu Keislaman, dan juga seluruh peserta webinar series Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Keislaman yang hari ini bergabung, dan seluruh mahasiswa yang bergabung pada hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini puji syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kegiatan webinar series ketiga diseminasi hasil program Fakultas Ilmu Keislaman atau FIK Berdampak tahun 2025. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi yang dicintai serta mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan ini, sebelum kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita menjadi dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan juga dapat mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ila hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini yaitu dengan judul PKM Menumbuhkan Budaya Literasi dan Numerasi yang Inklusif melalui kegiatan rutin dan terarah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di MI Al-Khairiyah Putuk Rejo, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Rofiqah Firdausi MPD, dan juga materi kedua dengan judul PKM Simposium Program Sekolah sebagai upaya mempertahankan eksistensi madrasah di era pendidikan berdampak, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Muawanatul Hasanah MPD. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengikuti materi dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan persilahkan kepada Ibu Rofiqah Firdausi. Waktu tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa didengar suara saya? Mungkin bisa, kurang tapi keras, agak Bu kecil, Firda. Bu. Agak kecil. Sama saya ini agak batuk, mohon maaf, batuk pilek lagi, tidak sembuh-sembuh. Semoga setelah ini sehat kembali Bu Firda. Amin, terima kasih Bu Nani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Islaman, Ibu Dr. Siti Muawanatul Hasanah MPDI, yang terhormat Bapak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keislaman, Bapak Melani Albar MPDI, yang terhormat Ibu Ketua PERC, Ibu Isna Nurul Inayati MPDI, beserta Bu Nani Ulfa selaku Sekretaris PERC, dan seluruh dosen dan mahasiswa yang ikut serta hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat
serta ridhonya, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Baik, di sini saya sebagai DPL yang kemarin sudah mengikuti kegiatan PPL dan juga sebagai yang ikut dalam kegiatan pengabdian yang mana digawangi oleh Ibu Ketua PERC yaitu Ibu Isna. FIK berdampak di sini. Kami di sini akan mendiseminasikan program kami yang berjudul terkait kegiatan literasi dan numerasi. Mohon izin untuk share screen, nggih. Nah, di sini kami membuat judul terkait menumbuhkan budaya literasi dan numerasi yang inklusif melalui kegiatan rutin dan terarah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di MI Al-Khairiyah. Di sini kami membuat judul tersebut dikarenakan sebentar dulu kok jalan sendiri. Sebentar. Lemot kali. Mohon maaf guys, slow ini di sini. Santai Bu Firda. Kita Apa masih ini? Ini loadingnya ini. Nah, di sini kami mengapa kok mengambil judul tersebut dikarenakan kita melihat kondisi tersebut banyak sekali siswa-siswa yang ada di MI Al-Khairiyah, terkhususnya juga ada beberapa ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus sehingga terkait membacanya ini sangat kurang begitu. Nah, ini akhirnya yang menarik kami untuk mengambil judul tersebut. Nah, kemudian yang melatar belakangi ini baik, nah di sini yang melatar belakangi yang pertama adalah memang minat baca di lingkungan sekolah karena sebagian siswa ini memang kurang tertarik. Jadi memang yang kami lihat di sana itu tidak ada sama sekali, ini sama sekali yang memang dalam pantauan kami yang akhirnya bekerja sama dengan pihak sekolah. Menurut observasi awal kami tidak ada pojok baca gitu. Yang memang sebenarnya pojok baca ini hal yang menurut kami ini adalah hal yang sederhana yang ada pada sekolah-sekolah. Namun ketika memang dari kita masuk di sana terus kemudian studi pendahuluan tidak ada sama sekali tempelan-tempelan di dinding terkait poster, terus kemudian pojok baca. Mungkin dikarenakan salah satunya adalah ini kelasnya yang kecil gitu sehingga tidak memungkinkan untuk ditaruh buku-buku. Nah, akhirnya itu yang akhirnya kami mengambil judul tersebut terkait literasi. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada jadwal literasi dan numerasi rutin di sekolah, kemudian keterbatasan sarana dan media pembelajaran di sekolah. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa koleksi bukunya kurang variatif, terus kemudian di perpusnya kecil dan menurut saya bukunya itu lama-lama banget terakhir tahun berapa gitu sehingga akhirnya harusnya ada pembaruan di situ. Nah, kemudian ada penerapan pembelajaran inklusif yang belum maksimal. Nah, akhirnya yang melihat kondisi tersebut, kami merasa perlu ada kontribusi di sini. Nah, kontribusi di sini ini akhirnya kami mencoba untuk bagaimana bisa menumbuhkan budaya literasi dan numerasi. Artinya kegiatan literasi dan numerasi di sini harapannya bisa dilakukan secara rutin, gitu ya, secara terarah maksudnya ada kelanjutannya dan bisa diikuti
sama semua siswa tanpa terkecuali, walaupun ada perbedaan kemampuan belajar gitu. Nah, kondisi itu yang menuntut akhirnya kami menggunakan judul itu. Oke, lanjut ke tujuan program. Nah, nggak lemot Bu di saya Bu, berarti. Di saya super lemot banget. Biasanya juga nggak gini. Oke. Tujuan program kami di sana yang pertama adalah supaya bisa menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan berliterasi literasi dan numerasi. Nah, harapannya adalah agar semuanya, terkhusus guru dan siswa juga punya kesadaran bahwa membaca dan menulis itu menjadi bagian dari kegiatan belajar. Harapannya seperti itu. Yang kedua, bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, kemudian bisa mewujudkan ekosistem pembelajaran yang inklusif, bisa mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi, kemudian bisa mengembangkan budaya belajar, meningkatkan profesionalisme guru dalam merancang kegiatan literasi dan numerasi, dan bisa mendorong partisipasi orang tua. Jadi di sini ada kolaborasinya antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua maupun masyarakat. Tentunya dalam mendukung budaya literasi dan numerasi. Kemudian lanjut. Adapun metode pelaksanaan di sini yang sudah kami lakukan di sana, yang pertama adalah persiapan dan koordinasi, di mana persiapan dan koordinasi ini berupa survei awal yang sudah kami lakukan, kemudian pengumpulan data awal, survei singkatnya, bagaimana kita bisa memetakan masalah yang sudah kita dapatkan dari survei awal tersebut. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan perencanaan, kita menyepakati rencana aksinya, kemudian persiapan dan pelaksanaan. Di sini kita menyiapkan perlengkapannya, materinya, media pembelajarannya juga, dan aksi nyata. Nah, di sini aksi nyata di sini kami melakukan kegiatan dalam bentuk workshop. Nah, sasaran yang kami berikan workshop adalah guru MI Al-Khairiyah. Kemudian selanjutnya monitoring dan observasi. Di sini yang kami observasi adalah aktivitas siswanya, kemudian tindak lanjut dan pelaporan. Di sini bagaimana kami bisa menyusun rekomendasi agar programnya bisa ada lanjutannya gitu. Selanjutnya di sini kami juga memaparkan materi workshop, dengan gambaran penjelasan pada saat itu, yaitu adalah terkait pentingnya literasi dan numerasi itu seperti apa. Harapannya adalah program ini menjadi budaya yang melekat, terus kemudian bisa dilakukan secara rutin, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian kita juga membahas tentang konsep inklusif di sini, di mana kalau kita berbicara tentang inklusif, artinya adalah semua siswa itu harapannya bisa terlibat dalam kegiatan literasi dan numerasi. Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah tingkat kesulitannya, gitu. Nah, kemudian bagaimana strategi kegiatan rutin dan terarah. Nah, kegiatan rutin dan terarah di sini adalah kenapa sih kok kita harus rutin dan terarah, karena harapannya kalau budaya itu kan tidak bisa dibentuk dalam sekali kegiatan, tapi harus ada pembiasaannya. Makanya kami mengambil judulnya itu menumbuhkan begitu. Kemudian kegiatan rutin harapannya ya mereka tanpa merasa dipaksa mereka bisa membaca, bisa berhitung begitu. Dan terarah, maksud daripada terarah ini ada kontribusinya sama kualitas pembelajaran, jadi terus berkelanjutan begitu. Selanjutnya solusi yang kami tawarkan saat itu yang pertama adalah ada pembuatan pojok baca di dalam kelas yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di sana sama sekali tidak ada pojok baca.
Itu menurut saya sederhana sekali, namun akhirnya menjadi sorotan karena memang bagaimana siswa bisa paham membaca jika uh, hal itu tidak ada begitu, hal sederhana bacaan atau tulisan atau poster itu tidak ada gitu. Kemudian yang kedua, pembuatan poster literasi dan numerasi yang menarik, harapannya edukatif, memotivasi gitu. Terus kemudian membuat program terarah, di mana program terarah di sini adalah salah satu contohnya adalah melaksanakan membaca setiap hari selama antara 10 sampai 15 menit sebelum pembelajaran dimulai begitu. Nah, kemudian guru juga bisa membuat jurnal pemantauan perkembangan siswa dan kemudian bisa menerapkan pendekatan inklusif gitu agar semua siswanya tadi termasuk juga yang berkebutuhan khusus juga bisa ikut dalam kegiatan ini begitu. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah tahap persiapan, di mana persiapannya melakukan koordinasi awal dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, guru kelas, kemudian ada tahap pelaksanaannya, di mana tahap pelaksanaan di sini adalah berkegiatan literasi tadi, pojok baca. Kemudian kegiatan numerasinya ada permainan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kegiatan inklusifnya, karena di sini yang tadi saya bilang ada beberapa siswa yang memang berkebutuhan khusus, yang memang kami, mahasiswa, terutama saya suruh cari tahu dulu apakah memang benar-benar berkebutuhan khusus. Nah, yang akhirnya mereka koordinasikan dengan wali kelasnya dan dengan orang tuanya, ternyata memang benar ada begitu. Itu ditunjukkan surat itu loh, surat apa kayak dari dokter gitu, dari psikiater atau apa begitu, yang memang menunjukkan bahwa dia berkebutuhan khusus begitu. Nah, kemudian tahap pendampingan dan monitoring di sini, tahap pendampingan dan monitoring di sini guru dilibatkan. Kegiatan ini tujuannya supaya programnya bisa berkelanjutan, tidak berhenti. Harapannya kegiatan FIK berdampak ini tidak berhenti saat ini saja, namun ada kelanjutannya gitu. Nah, kemudian untuk monitoringnya dilakukan setiap minggu supaya bisa mengevaluasi sejauh mana sih ketercapaian program tersebut. Kemudian tahap evaluasi, di mana evaluasi di sini kami melakukan tiga. Yang pertama adalah observasi, selanjutnya tes mengukur kemampuan awal. Kemampuan awal di sini adalah pretest, dan kemampuan akhirnya post test. Dan selanjutnya refleksi. Jadi sebentar, ini saya tekan-tekan kok enggak Itu jalan. sinyalnya. Sebentar. Ampun, Firda. Ya. Nah, kemudian hasil dan pembahasannya, nah di sini akhirnya bisa kita lihat bahwa ternyata dengan kegiatan yang berkelanjutan itu tadi, kegiatan yang sudah kami lakukan, hasilnya adalah yang pertama, siswanya ini sudah mulai menunjukkan antusiasme, pembacanya sudah mulai meningkat, terus kemudian gurunya akhirnya menjadi semakin kreatif gitu. Kemudian selanjutnya lingkungan madrasahnya menjadi lebih hidup. Nah, dengan pojok baca ini yang tadi saya bilang. Kemudian inklusivitas artinya bisa diikuti semuanya dan terarah juga rutin. Nah, ini salah satu contoh foto dokumentasi kami ketika melaksanakan kegiatan pengabdian FIK berdampak. Nah, ini salah satunya. Karena memang kelasnya itu bersih sekali. Bersih, memang benar-benar bersih. Tidak ada tempelan-tempelan. Yang kami lihat saat itu memang dari kelas ke kelas, tempelannya itu hanya ini saja, jadwal piket sama apa gitu. Hanya dua itu dari kelas ke kelas. Sehingga akhirnya yang bisa kami
berikan contoh hanya satu kelas yang diberikan pojok baca itu, yang lain-lain biar mengikuti di situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pengabdian saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.